proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia rahmat dan nikmatnya pada kita. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman sekarang ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhammad Mustain Nasura SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada semester kali ini. Dan perkenalkan, saya Muhammad Khairuddin, NIM 2031184, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, akan membawakan materi untuk tugas tengah semester kali ini yang judul Pancasila dilihat dari segi mata Islam. Masuk pembahasan pertama, yaitu sila pertama, Yang Maha Esa. Milik surat Al-Ikhlas ayat 1-4 jelaskan bahwasanya Tuhan itu ialah makhluk paling esa. Ia tidak bisa diperanakan maupun beranak, karena sejatinya ketika Tuhan telah berdiri sendiri, Ia sudah memiliki kehendak atas semua makhluk yang telah Ia ciptakan nanti. Dan kita sebagai manusia yang digadang-gadang sebagai makhluk paling sempurna yang telah Ia ciptakan, memiliki suatu kewajiban, yaitu untuk menyembah Tuhan dan menjalankan kewajiban perintah-perintahnya. Dengan kita menyembah Tuhan, itu pun sudah menandakan bahwasanya Tuhan itu ialah suatu zat yang layak kita sembah dengan keesaan yang telah Ia miliki sejak dari dulu ketika Ia pertama kali berdiri sendiri. Dan apakah sahabat-sahabat sekalian tahu bahwasanya di sila pertama pun dulu juga memiliki banyak kontroversi, dan sebelum menjadi ketuanya Maha Esa sekarang pun di sila pertama pun beda jauh dengan yang sekarang ini. Kita akan menilik lagi. Di pertama, asli dari ketuanya Maha Esa ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, karena di sila pertama tersebut terdapat syariat Islam, dan itu pun menjadi kontroversi di bagian timur Indonesia. Karena apa? Di sana sejatinya orang-orang yang memiliki agama non itu merasa memiliki kesenjangan antara agama Islam dengan yang tidak beragama Islam. Jadi dengan berbagai polemik dan tuntutan dari masyarakat bagian timur, akhirnya digantilah sila pertama tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai sekarang ini. Lanjut ke bahasan kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menilik Quran surat An-Nisa ayat 35, bahwasanya setiap manusia itu ya haruslah bertindak adil. Adil dalam sini ialah ia bertindak adil pada diri sendiri, keluarga, kerabat, sahabat, saudara seiman, saudara yang tidak seiman. Karena apa? Sejatinya adil ialah salah satu sifat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan adil itu juga berada di sifat-sifat wajib dalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini juga
terdapat beberapa larangan atau peringatan bagi manusia, yaitu janganlah manusia terlalu terikat dengan hawa nafsu mereka, dikarenakan jika manusia terlalu terikat terhadap hawa nafsu mereka, takutkan mereka akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah mereka jalankan, lalu mereka akan terjerumus ke jalan setan atau jalan iblis. Misal ketika terlalu mengedepankan hawa nafsu, mereka terlalu mengejar dunia hingga lupa akhirat. Dan seperti yang kita ketahui di ayat ini juga dijelaskan bahwasanya Allah itu maha teliti. Maksudnya maha teliti di sini ialah Tuhan itu juga mengawasi setiap perbuatan manusia, entah itu perbuatan buruk maupun baik. Dan jika manusia melakukan sebuah perbuatan buruk atau perlakuan buruk, entah bagaimana seorang manusia tersebut menutupinya, pasti pada akhirnya juga akan diketahui oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun tindakan yang luput dari pandangan atau penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut yang ketiga, yaitu kesatuan Indonesia. Menilik Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya setiap manusia itu diciptakan dengan berbeda-beda, entah berbeda ras, kulit, suku, agama, dan golongan. Dalam perbedaan tersebut, manusia diharuskan untuk saling menghormati dan saling mengapresiasi, karena kan sejatinya manusia ialah makhluk sosial yang harus hidup saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Jika kita ingin dihormati oleh orang lain, seharusnya kita dulu yang menghormati orang tersebut. Karena apa? Jika kita bisa mengedepankan sikap toleransi pada diri kita sendiri, diri masing-masing, itu ialah suatu poin yang bisa kita gunakan ketika terjun di masyarakat nanti. Dan di dalam Al-Hujurat 13 ini juga dijelaskan bahwasanya orang yang paling mulia yang bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak ketika di akhirat ialah orang yang paling bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa bisa mendapatkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejatinya orang yang takwa itu ialah orang yang menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, semua perintah untuk menyembah Tuhan, kewajiban-kewajiban yang diberikan Tuhan kepada manusia tersebut, dan ia bisa meninggalkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Dan itulah nanti yang akan mengangkat derajat manusia ketika berada di akhirat nanti. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian ingin berada di sisi Allah kelak nanti, maka mulai dari sekarang, ayo kita jalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim yang baik dan benar. Lanjut sila keempat, kan ayatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menilik Quran surah ayat 38, dijelaskan bahwasanya setiap masalah yang ditimpa oleh umat muslim haruslah diselesaikan dengan musyawarah. Dan menurut kutipan yang pernah saya baca dulu, pemimpin yang baik dan bijaksana ialah pemimpin yang dapat menyelesaikan suatu masalah di kaumnya dengan musyawarah. Karena apa? Sejatinya setiap kita memiliki masalah ataupun sebuah problematika, kita harus bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin agar apa? Tidak terjadi antara konflik, entah konflik batin dengan diri sendiri maupun konflik dengan orang yang sedang kita hadapi masalah tersebut. Dan di ayat ini juga menjelaskan tentang seruan Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita sholat, menjalankan semua perintah-perintahnya. Dan tidak lupa di ayat ini juga dikatakan kita memiliki kewajiban untuk melimpahkan setengah harta kita kepada mereka orang-orang fakir maupun miskin. Karena apa? Sejatinya ketika kita melimpahkan harta kita, kita pun juga mencuci harta kita. Karena apa? Kita pun juga tidak tahu, walaupun dengan pekerjaan halal ataupun pekerjaan yang tentu telah sesuai syariat Islam, uang tersebut tidak akan luput dari hal-hal kotor yang telah melewati uang tersebut hingga ke tangan kita. Jadi menginfakkan harta ialah pilihan yang tepat bagi kita untuk mencuci harta kita dan menjadi suatu bekal ketika kita nanti akan mati. Karena dengan melimpah itu pun juga akan menggugurkan beberapa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lanjut, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut An-Nahl ayat 90, tidak jauh berbeda dengan sila kedua tadi, bahwasanya kita sebagai manusia juga haruslah berlaku adil kepada sesama. Karena sejatinya sifat adil itu adalah sifat yang paling dijunjung tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa untuk berbuat kebajikan, saling tolong menolong, entah dengan kerabat, saudara, maupun dengan
orang yang berbeda agama dengan kita. Karena sejatinya dengan tolong menolong pun kita bisa menyambung tali silaturahmi antara kita dengan orang yang kita tolong nanti. Dan di ayat ini pun juga dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk berbuat keji dan mungkar, karena sejatinya keji dan mungkar tersebut ialah salah satu sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbuat keji dan mungkar satu kali itu saja, itu pun juga bisa mendatangkan dosa, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dan jika kita bisa menghindari keji dan mungkar, kita juga akan aman dari siksa neraka, karena keji dan mungkar tersebut bisa dikatakan adalah bisikan-bisikan setan untuk meninggalkan semua kewajiban yang telah kita tanggung, yang telah Allah tanggung kepada kita, dan melalaikan kewajiban tersebut sehingga kita terjumus kepada bisikan-bisikan setan tersebut. Dan ya, semoga dengan kita bisa menaati dari 5 kesila tersebut, menerapkan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dapat menjadi warga negara yang baik, menjadi seorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berada di jalan yang lurus ke depannya. Ya, cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya itu saya mohon maaf, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari satu kesalahan, dan bila ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena suatu kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.